and that's alright. Halo, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Pada tugas kali ini, kami melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa pengendara di kawasan Kecamatan Medan Johor untuk mengetahui bagaimana budaya dan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, para narasumber menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang kurang tertib di jalan, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, perilaku ugal-ugalan, hingga parkir liar yang menyebabkan kemacetan. Selain itu, beberapa narasumber juga berpendapat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas menjadi salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Berikut merupakan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah kami lakukan di kawasan Kecamatan Medan Johor. Kami telah melakukan wawancara dengan salah satu pengendara di daerah Kecamatan Medan Johor, yaitu Pak Anto. Dari wawancara yang kami lakukan tentang penegakan hukum lalu lintas, Pak Anto berpendapat bahwa aturan lalu lintas saat ini sudah cukup baik, tetapi petugas harus lebih tegas dan memberi contoh yang baik seperti tertib saat berkendara, tidak melanggar aturan, dan bersikap adil kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa penindakan pelanggaran harus dilakukan dengan jujur dan sesuai aturan, agar tidak terjadi pungutan liar dan masyarakat bisa lebih disiplin dalam berkendara. Menurut Pak Anto, petugas lalu lintas harus menjalankan tugas dengan baik agar masyarakat merasa lebih percaya dan nyaman. Sebelumnya aku izin bertanya ya. Sebelum masuk pertanyaan, aku mau nanya nih, kakak ini salah satu seseorang yang berkendara dalam waktu yang lama atau baru ya? Kalau saya sih udah lama berkendara. Dengan kakak memiliki pengalaman berkendara, membuat kakak lebih sering berhati-hati. Pengalaman lama, Tentu pasti hati-hati karena kan kita udah tahu lah gimana konsekuensi. Terus kita udah tahu gimana di lalu lintas. berarti kalau misalnya untuk pengendara yang baru, mereka itu gimana kak menurut kakak? Menurut saya ya, itu biasa pengendara baru tuh suka maruk namanya kalau di Medan kan. Itu kadang kanan kiri terus suka-sukanya kencang-kencang di jalan. Dan itu pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara baru seperti itu ya. Benar. Nah, menurut kakak, apakah para pengemudi zaman sekarang itu rata-rata mengetahui peraturan tata tertib lalu lintas dengan baik? Menurut saya nih, nggak semuanya tahu. Karena kalau misalnya semua tahu, otomatis nggak ada orang yang terobos lalu lintas, nggak ada yang semena-menanya di jalan. Baik kak, kita lanjut ya kak ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut kakak, apakah penggunaan ponsel saat mengemudi itu berbahaya bagi para pengemudi? Tentu berbahaya, karena kan mereka pasti nggak bisa konsentrasi sama kendaraan mereka dan di depan mereka tuh ada apa tuh nggak bisa. Nah, menurut kakak itu biasanya dalam kondisi apa sih para pengemudi itu menggunakan ponsel saat berkendara? Sepengetahuan saya nih, biasa mereka tuh lihat ponsel karena lihat Google Maps sih. Dan apakah kira-kira penggunaan ponsel tersebut mempengaruhi konsentrasi para pengemudi kak? Tentu, karena kan mereka kalau lihat HP atau ponsel itu pasti mereka fokusnya terbagi dua kan, jadi nggak bisa konsentrasi sama kendaraan mereka. Oh gitu. Kira-kira kurangnya pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas itu bisa membahayakan para pengendara nggak sih kak? Pasti bahaya, karena kan mereka harus tahu dulu lah gimana lalu lintas, baru bisa membawa kendaraan. Makasih kak. Saya sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Zaki dari Universitas Sumatera Utara. Boleh perkenalkan nama kakak? Nama saya Jenny, umur saya 19 tahun. Jadi menurut kakak, latihan itu penting nggak untuk pemula? Pastinya penting, soalnya kita semua perlu mengetahui fundamentalnya dulu sebelum berkendara untuk menghindari kecelakaan. Ini penting ya. Ya. Menurut kakak yang di pengemudi yang ikut latihan ini, pelatihan lebih baik nggak daripada orang yang belajar klinik? Kalau lebih baik atau tidaknya, secara general kita nggak bisa tahu pasti. Cuman lebih baik jika yang belajar ini dari les dulu. Ya.
Oke, selanjutnya kakak pernah kecelakaan nggak sebelumnya? Iya pernah. Ya? Iya. Oke, 3 kali. 3 kali. Menurut kakak nih, pelanggaran lalu lintas apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan itu? Nah, dari kecelakaan saya dari orang lain teledor. Teledor ya? Iya, teledor orang lain, teledor nggak lihat spion. Selain itu kayak ada melanggar rambu atau gitu? Baik. Nah, dalam mengatasi itu, kakak punya nggak pendapat untuk bilang agar mengurangi risiko kecelakaan ini? Nah, Mengurangi risikonya sih pastinya taat lalu lintas, taat rambu-rambu, dan pentingin keselamatan daripada perlu ke destinasinya dengan cepat, dan juga keselamatan orang lain untuk diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Tia, Kak. Nama kakaknya boleh? Boleh, Yuni? Ya, Yuni. Oke, Kak Yuni ya. Oke, pertanyaan pertama kita itu terkait parkir liar, Kak. Menurut kakak itu, Kak, apa sih penyebab utama itu terjadinya parkir liar di kota Medan dan sekitarnya? Parkir liar ya. Iya, benar, Kak. Pastinya itu ada yang dikunjungin. Karena kan tidak ada disediakan tempat parkir gitu. Jadi parkirnya itu bisa di sembarangan. Contoh kayak berjualan di pinggir jalan, otomatis kan parkirnya juga sembarangan jadinya. Berarti angka tersebut itu begini ya, ketika ada wisata yang mau ditemui tapi parkirnya nggak ada, jadi mereka teruskan untuk parkir liar. Iya, Kak ya. Menurut kakak nih, Kak, kalau misal pemerintah sudah menyediakan lahan parkir resmi, tetapi lahan parkir itu nggak cukup, nah apakah itu mempengaruhi parkir liar juga atau bagaimana? Sangat. Sekarang tergantung juga kunjungannya kemana. Pemerintah menyediakan parkir tadi kan. Pemerintah menyediakan parkir. Ya, menyediakan parkirnya di mana dulu nih? Oke. Contoh kalau tempat wisata, berarti kapasitas kunjungannya itu lebih banyak daripada lahan parkir, gitu kan sih, Kak. Bisa jadi orangnya tidak jadi berkunjung atau mungkin sembarangan parkir. Iya benar, Kak. Apalagi udah direncanakan. Iya, benar. Aku mau kesini tapi parkirnya nggak cukup, ya udahlah parkir Iya. aja gitu. Jadi Kak, tadi kan udah bahas mengenai kebijakan dari pemerintahnya sendiri. Berarti kalau menurut kakak sendiri mengenai kebijakan ini yang ada di sekitar sini apakah udah efektif atau belum mengurangi parkir? Sebenarnya kalau pedagang UMKM ini aja bisa diberikan tempat, contoh ke dalam aja, kemungkinan parkir liar itu lebih sedikit persentasinya daripada yang sekarang. Itu aja sih. Lebih kayak karena kan semua yang di sini tuh sudah punya surat izin berusaha semua. Memang ya namanya trotoar tidak bisa untuk berjualan, tapi kalau aja kami dibolehin punya tempat di dalam, kemungkinan untuk mengurangi parkir liar itu tadi. Selain melakukan wawancara, kami juga mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan pengendara di kawasan Kecamatan Medan Johor. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai budaya berlalu lintas serta kebiasaan pengendara di jalan raya.